keyakinan kelas. Ingat ya, keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu sesuatu yang kita yakini dan kita jalankan. Hampir mirip seperti peraturan, tapi keyakinan kelas itu disepakati oleh kita semua. Nah, maka dari itu nanti kalian akan menuliskan keyakinan kelas apa sih menurut kalian. Nanti kalian tuliskan, kemudian ditempel di karton. Ya, di setiap siswa saya akan berikan post-it. Kalian tulis keyakinan kelas yang kalian yakini. Seperti apa misalnya? Misalnya tidak boleh tidak boleh makan saat jam pelajaran, tidak boleh merokok, nah dan sebagainya. Itu kita sepakati bersama. Nah, paham? Oke, saya akan beri kalian. Kalian tulis keyakinan kelas menurut kalian sendiri. Kemudian kalau sudah kalian bisa tempel di dinding sel. Baik, anak-anak, dari semua yang sudah kalian tuliskan, kemudian kalian tempel di sini, nanti kita buat rangkumannya. Jadi semua yang sudah kalian tulis dirangkum, kemudian setelah dirangkum nanti akan ditandatangani oleh perwakilan kelas. Perwakilan kelasnya ketua kelas ya, dan nanti ditandatangani oleh saya juga sebagai Baik, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama, hasil rangkuman dari yang sudah kalian tulis dan kalian tempelkan. Nah, keyakinan kelas yang pertama adalah saling menghargai, kemudian yang kedua adalah saling menghormati, ketiga bertanggung jawab, yang keempat bekerja sama dan saling membantu, kemudian yang kelima datang tepat waktu, yang keenam berpenampilan rapi, dan yang ketujuh menjaga kebersihan. Nah, keyakinan kelas ini sudah ditandatangani oleh perwakilan kelas, yaitu ketua kelas dan saya sebagai wali kelas. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini yang sudah kita buat bersama-sama bisa kita jalankan supaya dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu, sehat semuanya? Yang terhormat Bapak Heri Hermawan SPDMN selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati Bapak Romli SPDI selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Dan yang kami hormati Ibu Rina SPDI SPD dan Pak Sudarmo SPDI selaku narasumber kita pada hari ini dalam rangka seminar budaya positif. Dan yang saya sayangi rekan-rekan seperjuangan, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa binasta'in amuri wa wakin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan pembukaan seminar budaya positif dari rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. Untuk itu acara-acaranya akan terlewati yaitu pertama pembukaan, dan marilah kita bersama-sama membuka acara seminar pada hari ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Wasia Sukmawati SE. Kepada Bu Wasia kami persilakan, dan kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang kepada Pak Heri Hermawan SPDMN. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf, puji syukur pada Yang Maha Kuasa
pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti seminar budaya yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak di SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. Sholawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan oleh pembawa acara bahwa seminar budaya positif ini nanti akan disampaikan oleh teman kita Ibu Rina Munawati dan Bapak Sudarno. Tentu saja pada hari ini kita sebagai peserta, ya Bapak Ibu juga staf, mohon bisa memperhatikan dengan baik sampai tuntas acara ini agar apa-apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak ini Pak Ibda Sudarmo dan Ibu Rina ya bisa ya kita laksanakan nanti, ya bisa kita amalkan, bisa kita implementasikan ya di SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang ini. Nah sehingga ya membawa kemajuan bagi sekolah kita ini. Ya, kami berharap agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa semuanya memperhatikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heri Hermawan yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu ya, kita lanjutkan ke acara intinya, yaitu budaya positif. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah familiar dengan kata-kata budaya positif yang mungkin beberapa bulan yang lalu kita pernah mengadakan hal ini. Ya, meskipun kita sudah mengisi gelas-gelas kosong kita ya, sebagaimana kayak gelas itu sudah mengisi sebelumnya ya, prior knowledge kita sudah diisi tentang budaya positif, tapi tidak ada salahnya kita merefresh apa sih itu budaya positif, seperti apa itu restitusi, seperti apa itu budaya kontrol ya, akan dikupas tuntas oleh rekan kita nanti yang insya Allah setelah dari sini ya masuk ke hari Selasa karena Seninnya libur gitu ya. Karena Seninnya libur, masa Selasa kita akan bertemu dengan anak-anak hebat lagi, siswa-siswi kita, dan insya Allah kita akan menerapkan atau mengimplementasikan sebagaimana Bapak Kepala Sekolah bilang tadi, mengimplementasikan kepada anak-anak kita. Meskipun Bapak Ibu, meskipun untuk budaya positif, restitusi dan rangkaiannya ini sangat sulit sebenarnya, tapi dengan perlahan gitu ya kita akan mencoba untuk menerapkannya kepada anak didik kita. Baik, kita sambut narasumber kedua yaitu Mr. Sudarno. Baik, terima kasih Bismillah atas kesempatannya. Masih semangat ibu-ibu? Semangat ya, semangat. Apa kita ice breaking dulu ya? Oke, ice breakingnya pakai jari ya. Iya. Pakai jari. Ya. Nggak usah banyak-banyak, jarinya satu aja. Satu aja jarinya. Oke, siap? Ya Bapak Ibu, oke. Putarkan jarinya ke searah jarum jam, pelan-pelan. Pelan dulu. Jarinya aja pelan-pelan. Makin cepat. Pelan lagi. Pelan. Cepat.
tangan lagi. Dan sekarang tempelkan dianya ke dagu. Mana dagu? Oke. Oke, semangat ya, bisa melatih konsentrasi tadi ya. Oke, terima kasih. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan budaya positif ya, sebagai pengimbasan atau berbagi pengetahuan sebenarnya ya, yang pernah saya pelajari di CGP Angkatan 7. Oke, silakan. Oke, salam dan bahagia ya. Salam dan bahagia. Kalau nggak bahagia, nggak ada salam. Ya, sebenarnya tujuan hidup kita kan memang bahagia ya. Apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, apapun ya. Tapi kalau kita nggak bahagia, ya nggak ada. Nah, begitu juga kita dengan murid kita ya. Kita sebagai guru itu harusnya bisa mengantarkan murid-murid kita menjadi manusia yang bahagia juga. Itu jadi salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewan Karat sebenarnya, bisa menjadikan murid sebagai manusia yang seutuhnya dan menjadi manusia yang bahagia. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang budaya positif. Sebenarnya apa sih makna budaya positif? Dan apa contohnya penerapan yang sudah kita terapkan. Jadi budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lalu penerapannya di sekolah kita seperti apa sih? Kira-kira budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita seperti apa sih? Betul, Puji, menyambut siswa di pagi hari bersalaman ya, walaupun memang belum maksimal, tapi di sekolah kita sudah menerapkan itu. Mudah-mudahan di kedepannya kita sebagai guru bisa dan mau menyambut siswa agar memberikan semangat positif di pagi hari dengan memberikan senyuman, menyapa, itu bisa memberikan dampak positif kepada mereka. Selain itu juga bisa memberikan kedisiplinan, karena ketika kita menyapa mereka, melihat apakah mereka rapi atau tidak. Nah, bagian itu kan bagian dari budaya positif juga. Di dalam budaya positif berarti ada perubahan paradigma. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi budaya positif itu tercipta karena adanya lingkungan yang positif. Kemudian lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab ya. Kemudian lazimnya biasanya disiplin itu berkaitan dengan kontrol ya Bapak Ibu. Maka dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Mengontrol muridnya bukan berarti harus mendikte murid ya, tapi mengontrol dengan mengarahkan dia sesuai dengan passion dia, sesuai dengan kodrat dia. Bukan berarti mengontrol itu mendikte. Tadi Mas lanjut. Nah, perubahan paradigma, jadi paradigma kita dalam mengontrol murid itu menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori harus diluruskan. Berarti ada miskonsepsi dalam kontrol ya, terutama kontrol guru terhadap murid, karena adanya ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ilusi-ilusi ini sebenarnya tidak bisa mengontrol murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka miskonsepsi ini harus
luruskan. Lanjut tadi Mas. Ya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah kita sebagai guru atau sebagai orang dewasa atau diri sendiri? Ya. Di sini stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, berarti guru tidak bisa mengubah murid untuk bisa ikut dengan apa yang kita ucapkan. Contohnya gini, misalnya guru matematika. Ya, guru matematika, kebetulan di depan kita guru matematika ya, menjelaskan suatu materi dengan rumus A, tetapi murid bisa mengerjakan dengan cara yang berbeda. Nah, guru tidak bisa memaksa kamu nggak boleh pakai cara ini, kamu harus pakai cara A gitu ya. Nah, ini berarti kontrol yang salah. Harusnya mengapresiasi guru mengapresiasi murid ketika murid bisa melakukan sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kodratnya. Kemudian teori kontrol dari stimulus respon yang tadi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi seperti tadi ilustrasi tadi, guru matematika yang mendapati siswanya mengerjakan dengan rumus atau cara yang berbeda, maka kita sebagai guru tidak bisa menyamaratakan atau memaksa kehendak kepada murid kita agar mereka ikut dengan kita. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Nah, kita juga tidak bisa sebagai guru memandang semua orang, oh ini salah. Misalnya si A atau murid kita berlaku misalnya tidur di kelas, oh ini salah, nggak boleh, harus dihukum. Atau murid kita datang terlambat, wah nggak boleh, harus dihukum. Semua serba dihukum. Nah, padahal kita tidak tahu alasannya apa. Ya, mungkin seperti kasus-kasus yang ada di sekolah kita, ada anak yang malamnya membantu orang tua sehingga pagi di sekolah mereka mengantuk. Ya. Teori kontrol yang baik adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya, seperti tadi anak tidur di kelas karena ngantuk. Tujuannya apa sebenarnya dia melakukan itu? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan tidur. Kenapa bisa tidur? Karena mengantuk. Kenapa bisa mengantuk? Membantu orang tua. Gitu, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrol yang benar adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi yang kita bisa lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Kemudian memaksa ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol atau pilihannya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Yang harus dilakukan pada teori kontrol adalah model berpikir menang-menang. Jadi jangan berpikir nanti kalah, nanti gagal. Kita berpikir positif dulu, ya. Next, Pak Mas. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah materi atau bab pertama dari budaya positif. Sebenarnya apa itu disiplin? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang asal katanya disiplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, yang kita lakukan sekarang kadang-kadang
mendisiplinkan seseorang supaya orang tersebut patuh, orang tersebut nurut sama kita, ya. Kita kadang-kadang mendisiplinkan murid, tapi tidak apa ya, menganggap bahwa murid itu harus patuh pada kita, harus nurut gitu. Kalau nggak nurut berarti tidak disiplin. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kadang-kadang kita, pokoknya kamu harus disiplin, kamu harus nurut. Itu selalu yang kita ucapkan ke murid-murid tanpa adanya kontrol yang benar. Kata disiplin juga sering dikaitkan dengan tata tertib, ya. Teratur dan patuh pada peraturan. Ini biasa yang kita lakukan, ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau nggak disiplin ya dihukum, gitu, ya. Kalau nggak disiplin dihukum. Padahal sesungguhnya berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman, ya. Justru salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ketika anak tidak disiplin, kita jangan langsung memberikan hukuman. Kira-kira apa yang membuat anak ini tidak disiplin? Kita kan harus tahu alasannya apa. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Tapi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, bukan dari disiplin dari orang lain, seperti itu. Nah, disiplin yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu bukan orang yang mendisiplinkan. Nah, itu namanya memaksa. Yang baik adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita. Next. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan, ya. Tapi yang saya ambil hanya dari profil pelajar Pancasila. Sebenarnya banyak sekali, bahkan yang tidak tercatat pun banyak, ya. Selagi itu bernilai kebajikan berarti masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita sudah ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6, ya. Yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai ini harus diterapkan pada siswa kita, gitu ya, seperti beriman. Nah, kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekolah kita sudah menunjukkan, ya, seperti ada kegiatan maulid, kemudian ada kegiatan pengajian bulanan, keputrian, betul, sholat duha berjamaah dan sebagainya. Kemudian mandiri. Nah, seperti tadi setelah disampaikan di materi sebelumnya, memberikan tugas. Misalnya kalau saya memberikan tugas, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, ketika memberikan tugas biasanya saya meminta siswa mencari sesuatu yang beda agar tercipta kemandirian. Misalnya di kelas 10 saya mengajar announcement, iklan, ya. Kemudian anak ini saya nggak langsung
meminta anak membuat iklan karena pasti berat dalam bahasa Inggris. Saya meminta anak mencari iklan bebas dari manapun asalnya, dari internet atau dari manapun, tentang apapun silahkan. Syaratnya satu, tidak boleh sama. Itu sudah menunjukkan kemandirian. Kemudian setelah itu, setelah anak dapat semua iklannya, saya berikan pertanyaan. Pertanyaannya sama. Karena sumbernya berbeda, maka jawabannya akan berbeda. Itu yang saya lakukan untuk membentuk kemandirian anak. Ya. Selanjutnya bernalar kritis. Nah, biasanya kita membentuk nalar kritis ini dengan cara berdiskusi. Nah, berdiskusi atau meminta pendapat dari suatu hal yang ada. Ya. Kemudian berkebinekaan global. Sebenarnya bentuk berkebinekaan global itu yang sudah kita lakukan adalah salah satunya upacara bendera. Karena berkebinekaan global ini maksudnya salah satu kegiatannya adalah nasionalisme, yaitu mengikuti upacara bendera. Gotong royong ya kalau kerja kelompok. Nah, ini juga bisa meningkatkan nilai gotong royong. Kemudian kreatif. Nah, salah satu cara meningkatkan kreativitas yang pernah saya lakukan itu di semester lalu saya meminta siswa untuk membuat congratulation card dengan menggunakan aplikasi Canva. Dan mereka diberikan kebebasan. Saya tidak pernah ketika saya meminta anak mengerjakan sesuatu yang ada hasilnya, saya tidak pernah anak harus begini. Saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka. Maka hasilnya pun lebih bervariasi. Itu bisa menjadikan anak menjadi kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa yang jadi kita sebagai manusia ya, jangan beranggapan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau terjadi, kalau kata-kata ini ada di benak kita, berarti motivasi yang timbul dalam pada kita itu motivasi eksternal. Kalau tadi bahasanya ekstrinsik, kalau saya eksternal, sama saja. Oke. Kemudian kalau berpikiran apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, berarti kan dari eksternal juga. Misalnya siswa berpikir, wah, gua kalau nggak ngerjain ini bakal dihukum kayaknya kalau nggak mengerjakan PR Bu Linda, nanti saya lukis mukanya, gitu ya. Nah, berarti kan itu motivasinya motivasi eksternal dari luar. Nah, ya betul sekali. Berarti kurang bagus sebenarnya Bu Linda ya. Ya harusnya ya anak itu berpikir saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, kira-kira saya akan jadi apa ya kalau saya bisa mengerjakan tugas Bu Linda. Nah, contohnya seperti itu. Kira-kira apa? Mungkin dari tugas yang diberikan Bu Linda itu, Bu Linda punya tujuan tersendiri supaya anak bisa materi ini. Setiap materi yang disampaikan pasti ada tujuan tersendiri, ya, baik tujuan yang secara umum maupun tujuan khusus sesuai dengan materinya. Dan ini disebut dengan motivasi internal. Kalau siswa sudah berpikiran seperti itu, berarti siswa mempunyai motivasi internal. Nah, ini nih sebenarnya kadang-kadang waktu saya belajar pun ini jadi bahan diskusi yang panjang ya, karena dihukum oleh penghargaan, ini bahasanya ya. Karena kita kan biasanya memberikan reward ya kepada anak kita. Ketika anak bisa mengerjakan tugas kita, diberikan reward. Tapi ternyata reward itu juga ada kekurangannya ya. Nah, kalau menurut Alpicon, dorongan eksternal dan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, apa sih dampaknya? Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian
penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kadang-kadang anak ini ada bahasa agama yang penting ngerjain. Nah, yang penting dapat nilai. Ya. Agama mau ngerjain kan nanti soalnya kalau ngerjain nanti dapat coklat dari Bu Linda. Bu Linda biasanya kalau kita benar nih ngerjainnya dapat beng-beng. Ternyata hal seperti itu bisa berdampak negatif kalau dilakukan berulang-berulang dalam jangka panjang. Ya, harusnya seperti apa sih? Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi kita kalau memberikan apresiasi, ya beri pengakuan secara khusus, pengakuan saja ya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid bergantian. Jadi jangan itu aja. Kita kan nggak bisa maksa anak semua bisa pelajaran kita. Kita nggak bisa maksa anak semua harus mau pelajaran kita, harus bisa, pokoknya harus menguasai semuanya. Kita nggak bisa karena anak itu punya passion masing-masing. Ya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Yang paling penting adalah prosesnya. Ya. Jadi kalau kita menyamaratakan anak akan berdampak negatif juga pada anak. Karena anak seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak dilahirkan memiliki kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru hanya bisa menuntun mereka sesuai dengan minat, bakat, kemampuan mereka. Tidak jadi tabula rasa ya. Anak itu bukan tabula rasa yang kertas kosong yang bisa kita coret-coret seenaknya. Tapi anak dilahirkan punya apa istilahnya garis bayang-bayang yang kita sebagai guru harus menebalkannya. Itu filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Ternyata Pak Yusuf keren juga ya. Alhamdulillah ya. Dari PPG mungkin nanti teman-teman yang lain bisa nyusul PPG dan CGP. Amin. CGP mana? Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, nilai kebajikan yang munculnya rasa empatimu besar sekali ya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Contohnya seperti ini. Atau saya menghargai kepedulianmu, berarti nilai kebajikan yang muncul diapresiasi dengan saya menghargai kepedulianmu, nilai kebajikan. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok ya. Atau terima kasih. Nah, terima kasih juga salah satu bentuk apresiasi ya. Jadi apresiasi itu tidak harus berupa barang yang kita berikan ke anak, karena nanti ya tadi ya dampaknya jangka panjangnya kurang baik. Tindakan guru nih, apakah pernah kita lakukan? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Zaman dulu, itu zaman dulu. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua Bu Linda, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, betul. Oke, yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Dimintakan itu. Apa sih itu bisa? Tidak menggunakan Murid diminta untuk push up
15 kali karena tidak menggunakan masker itu hukuman atau hukuman? Bu Linda hukuman? Dikit ya jawabannya ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, siap. Yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Dikit Bu Linda? Boleh. Oke, selanjutnya meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, ada yang beda Bu Nurbani, konsekuensi katanya. Kita lock jawabannya ya, lock. Oke, di lock jawabannya ya. Oke, siap. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman di lock lagi. Pelajaran PJOK lari aja. Oke, kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Nah, silahkan. Yang terakhir berbeda dengan yang atas ya. Kalau yang atas terlambat, kalau yang bawah masih berhubungan dengan pelajarannya, gitu ya. Yang terakhir berhubung konsekuensi. Berarti kalau matematika Lagi pula hanya 2 kali Bu Linda, ya 2 kali. Nah, itu pemanasan Bu Linda. Sudah di lock Bu Linda? Oke. Kecuali 100 kali kali. Nah, kalau 100 kali bisa lock and lock gitu ya. Oke, sekarang ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kadang-kadang kan kita juga agak sedikit keliru ya waktu kita belajar pun ya. Itu kita menentukan ini konsekuensi, ini hukuman, agak bingung juga. Ini ada beberapa situasi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di hukuman itu pasti ada sesuatu yang menyakitkan. Ya, jadi kalau kita disakiti itu berarti hukuman ya. Oke. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang bisa menyakiti anak, berarti itu termasuk menghukum anak. Yang harus dilakukan sebenarnya kita lihat sesuatu yang konsekuensi itu ketika anak melakukan kesalahan, ya tidak menimbulkan rasa sakit itu ya. Seharusnya terjadi seperti apa? Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Nah, ini ya. Konsekuensi yang harus dilakukan sebenarnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi jangan sampai membuat anak sakit, apalagi ya jangankan sakit badan ya. Kalau sakit hati kan biasanya yang lebih dalam, kadang-kadang si anak ini ingatnya sampai mereka tua, bahkan bukan lulus lagi tua, karena ketika si anak terekam oleh otak anak bahwa guru ini seperti ini, guru ini seperti ini, itu akan selalu dibawa mereka sampai mereka mati. Karena murid kita banyak, tapi guru mereka yang satu. Guru bahasa Inggris ya satu, gitu ya. Guru matematika ya satu. Makanya selalu diingat. Makanya kalau saya biasanya mengajar itu, saya nggak mau anak ingat saya yang jeleknya, tapi anak ingat saya yang bagusnya. Walaupun nggak bagus, tapi tidak Yang mengesankan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Nah, ya, solusi pada masalah mereka. Berarti si anak ini dituntut untuk menjadi mandiri ya, untuk menyelesaikan masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ini menurut dosen dalam bukunya. Nah, ini restitusi ya.
mungkin kita juga, saya pribadi baru tahu kalau ada loh restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Jadi tidak selalu siswa itu diberikan hukuman atau diberikan ya sanksi-sanksi yang kadang-kadang tidak menguntungkan mereka tanpa adanya analisis terlebih dahulu. Ya, akan kita bahas selanjutnya di poin terakhir, nanti ada ketiga restitusi. Lanjut, Mas. Oh, ada. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi si anak ini diarahkan untuk tahu kesalahannya apa sih. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, tawaran bukan paksaan. Jadi si anak tahu dia akan seperti apa nantinya ketika dia tahu kesalahannya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9 terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak, kadang-kadang ada anak yang berperilaku tidak baik. Kadang-kadang malah yang kita lakukan kadang-kadang kita ambil dari kelompoknya tapi tidak dikembalikan lagi. Harusnya yang kita lakukan mengembalikan pada kelompoknya. Kalau sudah direstitusi ya dikembalikan lagi. Jangan diungkit. Nah, salah satu mungkin caranya seperti itu. Lanjut tadi, Mas. Oke, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman suatu yang menyakitkan, konsekuensinya ya sebenarnya sesuatu yang harus terjadi. Restitusinya merupakan restitusi merupakan pilihan. Oke, ini sama seperti tadi ya. Kalau kita menghadapi masalah atau menangani kasus siswa, ya kalau arahnya pada hukuman berarti itu negatif. Tapi kalau diarahkan ke konsekuensi netral. Nah, kalau restitusi berarti positif. Yang kita lakukan kalau menangani siswa secara restitusi atau metode yang kita gunakan restitusi berarti itu yang kita lakukan adalah metode yang positif. 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya ini bukan hanya untuk siswa ya, tapi kita sebagai manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah survival, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian power, lanjut tadi Mas ya, nanti bingung saya. Nah, kebutuhan bertahan hidup yang pertama. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita butuh nggak sih cinta dan kasih sayang? Betul banget ya. Oke. Kebutuhan bertahan hidup dengan cara apa biasanya? Makan, minum, bernafas. Oke, terima kasih Bu Yaya. Itu bukan untuk bertahan hidup ya. Emang orang hidup kan napas. Ya, kalau kalian kalau hidup ya, makan, minum, tempat tinggal, jajan. Ya jajan juga bagian dari bertahan hidup ya. Oke. Betul sekali, gajian bagian dari bertahan hidup. Ya. Betul. Kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan. Nah, kita tidak bisa didikte. Kita mempunyai kebebasan. Begitu juga dengan diberikan kebebasan. Kalau pengennya cara A ya cara A. Jangan harus cara B terus. Tapi gimana kalau anaknya itu misalnya kan matematika ya? Cara A. Ya.
Nanti cara B-nya itu dia dapatnya itu dari internet yang levelnya itu kita tahu anak itu belum sampai ke situ. Nah, Iya, jadi beda kan ada anak itu yang kita terangin aja nggak bisa. Dia pakai level yang anak kuliahan tingkat tinggi nih jawabannya. tapi dia bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena hasil dari Google gitu. Dia aja nggak ngerti apa yang dia tulis gitu. Jadi, Oh, ya berarti memang sebenarnya dia belum mencapai itu. Nah, berarti harusnya dia kayak ini, istilahnya bayi makan sate. Bisa nggak? Bayi kan harusnya makan bubur. Berarti yang kita lakukan apa sih? Kalau ada anak yang dikasih tugas dengan kemudian dikasih cara dengan cara beda tingkat. nah, Kan itu emang beda. Kalau dari kayaknya dari CGP tuh matematika mulu nih, beda aja. Padahal kondisinya bedanya itu bukan beda cara ya, tapi beda emang jawabannya itu beda level gitu. Jadi kalau anak tapi benar- jawabannya benar. bener tapi enggak bisa, iya nggak bisa. Oh, pada dasarnya dia pada prosesnya dia tidak bisa. Prosesnya dia tidak bisa, tapi hasilnya bisa. Hasilnya juga nggak bisa karena nyalin. Berarti sama dengan mencontek, ya. Tapi kan dia mencari kan kalau di CGP itu kalau kondisi lain itu pelajaran lain mencari dari Google itu jadi ilmu baru ya sumber baru. Tapi kalau buat matematika tuh nggak bisa. Bukan kewajiban aja. Ibaratnya ini kita beli baju cuma bisa pakai sedikit. Karena matematika ilmu pasti ya, berarti harus sesuai dengan Enggak juga, nggak harus sesuai sama gurunya, cuman sesuai levelnya. dengan koridornya, Iya. berarti, tapi tidak harus sesuai dengan gurunya. Kalau memang berarti diberikan pemahaman kepada siswanya agar bisa mengerjakan sesuai dengan levelnya dan tidak memaksakan diri untuk mengerjakan mengerjakan tidak pada levelnya, tapi prosesnya tidak ada. Karena kan tadi ya harus ada proses. Ya, hasil seperti apapun terserah. Seperti kalau pelajaran saya, ya kalau saya harus berfokus pada hasil itu susah. Mungkin kalau pelajaran bahasa kan kalau berfokus pada selalu hasil tanpa melihat proses ya. Sebenarnya menurut saya pelajaran apapun harusnya berfokus pada proses, bukan hanya hasil. Kalau saya si A misalnya bisa melafalkan kalimat ini dengan bagus, rapi gitu sesuai pronunciation-nya, si B apakah harus juga? Harus juga? Harus nggak? Harus. Kalau apa? Saya meminta siswa membaca satu kalimat. Harus benar. Si A misalnya membaca kalimatnya rapi, benar, sesuai dengan pronunciation. Kemudian si B, apakah si B ini harus juga sama seperti si A? Enggak. Bu Nita punya pendapat berbeda. Harus Bu Nita? Harus, tapi caranya mungkin beda. Nah, kalau untuk bahasa Ya kan? tidak harus. Karena balik lagi ke individunya, karena kita tidak bisa memaksakan itu, karena level anak kan beda-beda. Sekarang kesenangan, kita kan butuh kesenangan ya, bermain. Sebenarnya salah satu kesenangan kita saat ini yang sudah semua kita butuh sekarang adalah dari handphone ya. Terus yang terakhir kekuasaan ini maksudnya bukan kita harus berkuasa, tapi ada pengakuan atas kemampuan. Sebenarnya kekuasaan itu seperti itu. Dia bukan berarti dia menunjukkan kemampuannya itu bukan berarti dia menyombongkan, tapi ingin diakui dia bisa. 5 posisi kontrol ini sudah yang tidak terasa ya kelima ya. Kalau posisi kontrol kita langsung ke
video saja ya Bapak Ibu. Di sini ada contoh tadi mungkin dijelaskan posisi penghukum itu seperti apa. Nah, saya tampilkan videonya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, sekarang kita lihat videonya. Ini Bapak Ibu, contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Gimana? Apakah kita pernah seperti itu? Nah ya, sekarang saya mau minta tanggapan dari Bu Yaya. Silakan Bu Yaya. Gimana menurut Bu Yaya posisi kontrol dari video tadi? Ada sini dari videoin. Telan dulu telan. Memang dalam memang. Jangan tadi ada capek. Kalau ngeliat video yang tadi sih ya, itu anak langsung kena mental, ya kan? Kalau langsung kena mental udah istilahnya dia mau ngomong juga nggak dikasih kesempatan, nggak dikasih celah, itu kayaknya udah rasa apa ya? Kayaknya rasanya terpuruk banget itu anak. Terus ditambah nanti dia lari keliling lapangan, udah capek, ya malu, terus sama gurunya udah merasa paling bersalah sedunia itu anak. Terus pelajaran juga gak bakalan fokus mikirin peristiwa yang tadi dialami. Nah, alhamdulillah kayaknya guru di sini mah gak ada kayak gitu ya. Gak ada. Baik semua. Terima kasih Bu Yaya. Boleh Pak, itu Pak Danang. Oke, silakan Bu. Ini kan kalau yang marah-marah ya. Dia marah-marah. Cuman ada juga cerita orang itu tuh lagi jadi pacaran bendera tugas. Ya kalau anak kali nggak latihan ya, jadi jalannya kayak robot ini. Gurunya dari barisan gurunya cuma senyum. Cuma senyum itu dari anak SD sampai dia udah umur 35 tahun itu masih keinget senyuman gurunya. Iya. Senyum remeh ya, senyum remeh. Jadi nggak perlu senyum. Bukan berkesan ya. Iya. Ngenyek. Nah itu sampai akhir umur dia dewasa itu dia menjaga orang nggak mau meremehin orang dia. Jadi kalau ketemu orang itu harus selalu menjadi baik gitu. Padahal dia nggak sanggup untuk jadi baik. Selalu kan kita nggak bisa ya. Ada waktunya kita baik, kita bagus, kita jelek itu wajar. Tapi dia nggak bisa. Jadi dia itu harus menjadi sangat baik di depan orang lain. Dan traumanya itu lama. Padahal nggak ada marah-marah kayak gini. Cuma senyuman. Jadi mungkin ya kita tuh dulu ya udah berapa tahun yang ngajar. Mungkin banyak dosa ya ke anak murid gitu ya. Kita nggak nyadar gitu kan. Hanya senyuman itu bisa sampai dia akhirnya bisa sedikit trauma kayak gitu, bisa depresi ya. Senyumnya kayak gimana? Jadi ceritanya itu gimana ya? Ya maksudnya sesama guru gitu, nggak senyum terus melihat ke guru
dulu, masing-masing duduk tapi senyum gitu. Ada itu yang betul dia. Ya mungkin kalian anak salah itu langsung ditawa. Bukan begitu. Senyum jahat ya, senyum jahat. Orang salah disalahin. Kayaknya selama ini kan sebenarnya ada cuma salah doang, cuma diketawain. Iya. Sebenarnya Contoh kalau senyumnya bikin kayak gimana sih? Tapi bukan kita yang nggak ngerasain. di lapangan dan banyak orang. Iya, di lapangan. Berarti bukan yang Merasa yang lucu. dipermalukan. Iya, karena ya itu kita juga nggak bisa nyamain rata karena mental anak kan beda-beda ya. Iya, iya. Ya itu dia kita harus tahu kita bakal harus bersikap gimana itu tergantung lihat mental anak. Kalau sekarang mental emang begitu deh, strawberry mah. Terima kasih. Nah, kalau yang ini posisi kontrol sebagai kita sebagai pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu contoh posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi walaupun bahasanya kadang-kadang lembut, tapi menimbulkan rasa pada anak bahwa dia itu tidak berharga, dia selalu salah. Yang paling terasa sih anak jadi tidak berharga sebenarnya. Semua apa-apa salah. Akhirnya dia merasa seperti itu. Karena membentuk karakter anak seperti itu. Selanjutnya video selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Ini yang netral sebenarnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Yaitu kontrol sebagai teman. Ini yang keempat sebagai pemantau atau monitor. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi itu 5 posisi kontrol guru dalam sekolah ya. Kalau yang pertama sebagai penghukum berarti bisa dibilang menimbulkan rasa sakit pada anaknya ya, baik itu sakit secara fisik dan sakit secara psikis mungkin ya. Kalau posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah, itu bisa membuat anak menjadi tidak berharga, sedangkan menjadi seorang teman atau kalau menjadi seorang teman, anak-anak kadang khawatir tidak bisa memposisikan diri nantinya, yang akhirnya akan berbalik tidak sopan terhadap kita karena kita menganggapnya mereka sebagai teman kita. Kemudian kalau sebagai pemantau, segala sesuatu yang dilakukan anak itu selalu dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada, peraturan-peraturan yang ada. Sedangkan sebagai manajer, posisi kita itu membimbing anak supaya anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara dia sendiri. Jadi jadi anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau datang bangun terlambat, gimana caranya biar dia bisa bangun tepat waktu? Dengan cara menyetel alarm. Itu bukan keluar dari mulut guru, tapi keluar dari mulut anak tersebut. Jadi anak diarahkan untuk dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri secara mandiri. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Oke, lanjut Bu. Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut dosen ya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik.
seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan kelas itu suatu keyakinan yang disepakati bersama, yang asalnya dari, kalau kita membuat keyakinan kelas ya asalnya dari siswa. Kemudian siswa memberikan pandangan-pandangan dia yang nantinya bisa menjadi komitmen anak di dalam kelas yang harus disepakati bersama. Lanjut, Budi. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak ya, daripada peraturan yang lebih rinci atau konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi, dan kemudian terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini kalau kita ingin membuat keyakinan kelas, kita bisa menggunakan langkah-langkah ini. Ini ketika saya membuat keyakinan kelas, yang pertama guru membimbing, siswa membuat keyakinan kelas, ya diberikan pengarahan sesuai dengan langkah-langkah. Kemudian anak atau siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan untuk dijadikan keyakinan kelas selanjutnya. Kemudian setelah semua terkumpul, kemudian guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas untuk kesepakatan kelas. Nah, dari semua siswa nanti dirangkum dan disimpulkan kira-kira apa nih kesepakatan kelasnya. Dan terakhir setelah disepakati, kemudian ditandatangani oleh salah satu kelas atau perwakilan. Nah, ini contohnya ya. Kalau peraturan bentuknya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan kelas, tanggung jawab, bahasanya ya yang dirubah. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Karena kalau kita mengganggu orang lain kan berarti kita mengambil hak orang lain ya. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Ini langsung ke segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita langsung ke video saja ya. Contoh segitiga restitusi. Reksi mana udah pulang? Hanya udah pada absen. Iya benar. Sudah lama bicara. Kenapa ya? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak
menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Demikian tadi contoh segitiga restitusi. Oke, ketika guru menangani suatu masalah, kita diarahkan untuk menggunakan tahapan segitiga restitusi. Restitusi itu sama seperti metode ya. Jadi ketika kita menangani suatu masalah, yang digunakan adalah metode segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berarti kita tidak langsung menyatakan bahwa kamu salah, tapi distabilkan dulu dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak merasa dihakimi. Selanjutnya validasi kesalahan atau validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan, kemudian divalidasi, diarahkan anak untuk tahu kesalahannya apa. Setelah itu baru menanyakan keyakinannya. Nah, kira-kira seperti apa untuk memperbaikinya. Jadi bukan kita yang menyelesaikan sebenarnya, tapi si anak sendirilah yang menyelesaikan secara mandiri. Lanjutnya, Mas. Ya, menstabilkan identitas. Ini dilakukan untuk membuat anak merasa gagal, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi tidak menghakimi dia, ya. Oke, contohnya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, contohnya seperti itu. Lanjut, Mas. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau unik kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Nah, apakah itu power, freedom, love, belonging, fun, dan survival. Ini larinya ke 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi, ya. Oke. Bisa dengan cara guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Lanjut, Pak Dimas. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, yang sumbernya dari anak itu sendiri. Nah, contoh kata-kata yang diucapkan oleh guru, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Contohnya seperti itu. Yuk, Simpul. selesai. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Mungkin Jangan ada belajar dulu. sesi. Jadi mau acting dulu di depan. Ya, mungkin ada sesi tanya jawab lagi. Dulu beberapa, ya 1 atau 2 gitu, biar lengkap. Jadi ada sesi pemaparan, ada sesi tanya jawab juga. Oke, silakan. Ya. Oke, langsung saja. Mungkin Bu Lina mau menanggapi dari pertanyaan Pak Ferdi tadi, Bu Lina. Seperti terkesannya seperti indikasi beberapa anak dihukum, kemudian beberapa anak yang lain ditendang dengan tendangan yang keras, tetapi ketika siswa yang satu ditendang dengan tidak keras, tapi dia menunjukkan rasa sakit gitu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman.
Silakan Bu Linda. Suruh berdiri. Mau di video sama Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ini maksudnya permasalahan yang sering saya alami di kelas ya Pak Darno. Seperti tadi sebenarnya sudah dipaparkan oleh Bu Bani. Misalnya yang seperti Bu Bani tadi, dia sebenarnya nggak bisa, tapi saking dia mungkin kepengen betul atau bagaimana siswa yang mengajarkan, dia melihat Google. Memang di kelas saya pun ada yang seperti itu. Di tempatnya kelas 12 IPS 1. Anaknya sebenarnya bisa, tapi dia udah mikir, Saril, kenal gak Saril? Kalau kelas 11-nya ngajar mungkin kenal Saril. Dia maunya praktis, dan akhirnya teman-teman yang lain ngarepinnya dia gitu loh. Nah, saya bilang ini kamu bisa, ini dari mana? Saya bilang gitu. Dan dia pun memang buka dari Google, Bu. Jujur aja gitu. Saya bilang, tapi kamu ngerti gak? Saya bilang gitu, kamu ngerti gak yang kamu salin ini bisa gak ngerjain lewat Google tuh? Paham gak? Enggak, saya udah nyalin aja gitu padaku. Nah bagaimana nih untuk anak tersebut tuh nggak ngulang lagi? Maksudnya tanpa ada hukuman yang tadi dibilang kan ya, untuk yang positif nah lebih ke situ, tidak ke konsekuensi dan tidak ke hukuman. Tapi dianya tuh ada jerah atau usaha gitu. Maksudnya saya nggak bakal ngulangin itu lagi gitu. Nah itu yang saya dari dulu sebenarnya, bagaimana gitu mengatasinya. Oke, terima kasih Bu Linda. Kita sharing aja ya. Kalau kita langsung menghakimi mungkin akan menjadikan anak tersebut merasa dia, oh gua salah nih gitu ya. Mungkin kita harus tahu dulu alasan dia melakukan hal itu apa. Kita lari dulu. Jadi jangan langsung ke anaknya. Nih, cari tahu dulu alasan dia melakukan hal tersebut apa. Mungkin ya. Mohon maaf ya Bu Linda ya. Mohon maaf karena dia tidak ingin dilukis mukanya. Mungkin ya. Jadi kalau dilukis itu ya luruskan. Kalau dilukis itu misalnya ada tugas nih, sempat saya bahas. Nah kan besoknya tuh ada waktu kan buat di rumah untuk menyelesaikan tugas tersebut, tapi dia tidak melakukannya. Pada saat hari berikutnya pasti tanya mana tugasnya. Baru berarti kalau ini ada di proses pembelajaran di kelas, anak ini mengerjakan jawabannya benar, tapi prosesnya tidak tahu, tidak bisa. Oke, silakan Bu Linda. Ini saya sebagai peserta ya, jadi pertanyaannya diberikan ke Ustaz Darno, saya hanya mencoba menanggapi. Kalau menurut saya, itulah yang tadi kita bahas itu, dia ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, gitu kan. Mungkin dia pengen dapat nilai, ya kan, dengan dia mengerjakan tugas, pokoknya yang penting beres dengan berbagai cara, gitu. Padahal cara yang dilakukannya itu salah, ya kan, karena mencontek dari internet, gitu. Jadi dia tuh pengen, iya ada kebutuhan yang dia pengen penuhi, gitu. Saya pengen dapat nilai, gitu. Jadi walaupun dengan berbagai cara, nah gimana? Ya pengen bisa, gitu. Nah gimana sih caranya kita, gitu? Ya memang kita harus berusaha. Memang ini butuh waktu dan kesabaran, gitu ya. Berusaha meluruskan, gitu, pelan-pelan. Biar dia tuh sadar bahwa sebetulnya kalau kamu cuma
cuma pengen dapat nilai gitu kan, itu minim banget gitu ya keinginan seperti itu, nilai pasti dikasih gitu kan. Tapi kan kamu gak dapet ilmu gitu. Sebenarnya harus kayak digali seperti itu. Kamu dapat nilai oke lah, dan dengan mencontek dapat nilai 100 misalkan. Tapi dapat ilmunya enggak gitu kan. Buat apa kalau cuma sekedar nilai aja gitu kan. Banyak orang pinter tapi saya maksudnya banyak orang nilainya bagus tapi sebenarnya ilmunya nggak ada gitu. Kan banyak juga yang begitu ya. Di kertas anggaplah dia nilai 90 atau 100 tapi pas pada prakteknya di dunia nyata gitu kan, di dunia kerja dia nggak punya kemampuan apa gitu loh ternyata. Karena tadi hanya sekedar pemenuhan kebutuhan pengen dapat nilai biar lulus, biar selesai tugasnya gitu loh. Kalau menurut saya ini sih kemarin pengalaman kelas kemarin ya, 11 CPNS kemarin itu saya cuma masih waktu cuma 30 menit buat ngerjain 5 soal. Ada anak yang 5 menit saja udah selesai, ada yang 30 soal itu belum selesai. Bu, saya kasih batas waktu, Bu saya belum selesai. Kayak udah nggak apa-apa, Bu saya belum selesai. Jadi ada ketakutan di anak itu, kita nuntut anak itu buat dapat nilai bagus. Jadi anak itu cuma berpikir nilai itu bagus, padahal itu oke buat dapat 1 aja nggak masalah. Kita tidak oke. Ya kita tuh belajar ke anak itu kayak nggak apa-apa nilai kamu segitu tuh emang usaha kamu bisa segitu gitu. Kita menghormati kemampuan anak gitu. Itu sih yang kayak sedih gitu. Bu saya belum selesai. Berarti mereka ada keinginan, tapi ya emang kemampuannya segitu gitu. Jadi pas dilihat itu ternyata ya guru tuh ya mungkin kita salah ya, kita terlalu menuntut anak nilainya bagus, padahal anak itu kemampuannya ya emang segitu adanya. Jadi kayak it's okay gitu, kalau di kelas kayak ngomong it's okay itu nggak apa-apa ya kemampuan kamu tuh segitu, mau diapain lagi gitu, mau usaha kamu bisanya sampai segitu doang gitu. Itu sih yang kita kayak harus di belajar di kelas itu, kita harus melihat anak tuh itu gitu. It's okay gitu buat nilai jelek itu nggak apa-apa yang kemampuan kamu segitu. Tapi kadang guru nggak sama. Nah itu jadi makanya anak di otaknya itu ada dia takut guru lain. Guru yang bilang it's okay itu belum banyak gitu. Jadi makanya dia lebih baik ya udah ngomong aja dia seragam gitu. Ya, terima kasih Bu Nurbani. Berarti pemahaman ya kita ya sebagai guru memang kalau ingin menciptakan budaya positif ya kitanya harus kompak gitu ya. Saya setuju dengan Bu Nurbani. Kadang-kadang anak merasa takut ketika ya ada rasa takut terhadap guru, padahal tujuan utamanya kan bukan itu ya. Kalau menurut saya sih dari kasus yang dipaparkan Bu Linda, mungkin diajak ngobrol anaknya, diajak ngobrol, kemudian diberikan pemahaman dan tanamkan kemandirian, dan utamakan proses. Kalau menurut saya ini seperti itu, ngajak ngobrol, kamu tidak apa-apa walaupun misalnya belum bisa, yang penting kamu mengerjakan sendiri, kemudian prosesnya ada dan kamu mandiri. Itu sih kalau menurut saya seperti itu. Ada yang lain? Kalau saya sih hanya menambahkan aja nih ya. Oke, silakan Pak Ustadz. Kayaknya bakso jadi nih. Kelihatannya tadi itu kelihatannya semua menitik beratkan Bapak murid ini adalah harus berubah menurut kita gitu. Iya. Tadinya seperti itu. Padahal kita harus cari solusinya. Jadi pada saat kita nanti kita lihat masalahnya tuh anak, kita lihat permasalahannya. Permasalahan anak tuh apa ya? Nah pada saat permasalahan itu anak apa tahu tadi yang diutarakan oleh Bu Nurbani tadi ya. Nah kita tinggal nanti memberikan solusi dan pemahaman kepada anak itu sendiri. Yang penting
anak itu endingnya itu paham, ya kan? Paham terhadap apa yang sudah kita berikan kepada anak itu sendiri. Jadi pemahaman, benar kata Bu Doma tadi, kamu gak harus nuntut nilai banyak, gak harus nuntut nilai berapa, yang penting kamu paham gitu aja kan. Nah itu kalau menurut saya Pak ya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, terima kasih banyak sebetulnya ya. Itu saja mungkin yang dapat saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah membantu. Semoga yang telah kita sama-sama jalani hari ini, apa yang sudah saya sampaikan menjadi pengingat dan menjadi hal positif ya, hal positif. Jadi mudah-mudahan kita bisa membangun budaya positif di sekolah kita bisa bersama-sama memajukan SMA 25 dengan membimbing anak-anak menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah bersama-sama kita mengangkat tangan kita untuk seraya berdoa. Semoga Allah SWT mengabulkan segala hajat kita. Dan doa untuk kali ini akan dipimpin oleh Bapak Romli. Pada Bapak Romli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dikir qulubi wa dawa'iha wa afiyati abdana wa shifaiha wa maril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Allahumma binurika hadaitu wa biqadrika astaghfiruka wa bika asbahtu amsidu dunubi baina yadayka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni a'udzu bi'ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa ajabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa khairan man zakkaha wa anta waliha wa mawlaha. Allahumma inna a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasma' wa min nafsin la yasma' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah doa tadi. Terima kasih kepada Bapak Mustafa. Baik, marilah kita tutup acara seminar budaya positif calon guru pembela angkatan 7 dengan bersama-sama membaca hamdalah. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Widyaningsih dari SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni saya setelah mengikuti seminar tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Sudarno SPDI, calon guru penggerak angkatan ke-7. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah mengikuti seminar ini banyak hal yang saya dapatkan, diantaranya tentang bagaimana membudayakan sikap positif pada anak-anak di sekolah maupun di kelas. Sebelumnya ketika saya mengajar, saya anggap apa yang sudah saya lakukan adalah yang terbaik. Akan tetapi ketika setelah mengikuti kegiatan ini, banyak hal yang harus dikoreksi, bahwasanya kita sebagai guru tidak boleh memberikan doktrin-doktrin yang kurang baik kepada anak-anak, tetapi
sebuah kesepakatan bersama di kelas, sehingganya anak-anak merasa bahwa ketika melakukan sebuah hal atas kesalahannya atau mungkin atas nilai yang dia dapatkan bukan karena takut sama kita, tetapi karena memang sudah disepakati bersama bahwasanya kalau melakukan hal-hal sesuatu hal yang baik maupun buruk itu berdasarkan keyakinan mereka bahwasanya apa yang saya perbuat harus dengan budaya yang baik, sehingganya lama-kelamaan menjadi budaya positif yang akan berlangsung terus-menerus di sekolah, sehingga mewujudkan murid yang merdeka, siswa yang merdeka belajar. Kemudian kita juga menjadikan siswa kita sebagai siswa yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Demikian testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Hermawan, Kepala SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan seminar budaya positif yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023 oleh calon guru penggerak yang bernama Bapak Sudarno. Bapak Sudarno telah berhasil dengan baik melaksanakan kegiatan seminar budaya positif yang dihadiri oleh saya sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu guru serta staf TU SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang. Pada saat seminar, Bapak Sudarno menyampaikan materi budaya positif dengan penuh semangat dan ceria, sehingga seluruh peserta seminar dengan antusias mengikuti kegiatan sampai selesai dan dapat menerima materi dengan baik. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sudarno pada kegiatan seminar budaya positif tersebut dapat menjadi bahan untuk diimplementasikan oleh seluruh warga SMA Negeri 25 Kabupaten Tangerang, sehingga dapat menunjukkan sekolah yang kita banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.